Iya, iya. Jadi tolong Pak Kapten, Ya, nanti kalau bisa itu direkam kemudian diamati supaya nanti mungkin bisa disampaikan karena saya tidak akan ngomong ini baik. ya. Jadi pada saat pertemuan nanti mungkin saya hanya mencatat saja di mendengar, tidak akan menyampaikan hal-hal yang pasti ini akan bertentangan kan dengan pemerintah. Jadi Pak Kapten, kesimpulannya bahwa HGU 90 tahun ini, 95 tahun ini bertentangan dengan MK ya, Ya, dengan putusan MK nomor 21/22 ya. Dan itu mungkin orang sudah mempublis di beberapa media juga sudah mulai dianu. Nah mudah-mudahan melalui STI Pak Menteri bisa lebih mendengar barangkali gitu ya. Karena ini kan kita kawan bukan orang lain. ya, Jelas ya? Saya lanjut, ya, lanjut, lanjut. Bang Kapten. Ye, Kang Dodi, lanjut. Oke. Yang kedua yang sekarang ngerame pun selain tadi hak yang lamanya 90 tahun terkait dengan pembentukan bank tanah. Jadi ini idenya bagus, luar biasa. Pak Menteri itu ingin menyiapkan tanah untuk kegiatan pembangunan. Misal, ingin membuat pelabuhan. Selama ini kesulitan pembebasan tanahnya. Ingin membuat lapangan terbang. Sering-sering kesulitan mencari tanahnya. Ingin bikin cek dam. Ingin bikin pasar, ingin bikin jalan, ingin bikin semua di dalam pengadaan tanah mendapat kesulitan. Nah untuk itu memang bagus idenya ingin membuat bank tanah dan pasti akan kita dukung. Tapi yang jadi masalah ya pada beberapa hal terhadap objek atau tanahnya yang akan nanti menjadi yang akan disimpan di bank tanah itu dari objek reforma agraria. Ya, jadi sudah keluar Kepres nomor 86 tahun 2016 tentang reforma agraria. Di situ disebutkan objek tanahnya itu dari mana reforma agraria itu. Ya, satu misalkan dari tanah telantar, dua dari kawasan hutan yang dilepas oleh Kementerian Kehutanan, tiga HGU yang sudah habis, empat hasil penyelesaian konflik, lima tanah timbul dan lain sebagainya. Saya coba jelaskan dari tanah telantar dulu ya. Jadi tanah telantar itu sudah diatur oleh PP nomor 10 tahun 2011. Di situ dikatakan bahwa tanah telantar itu nanti diperuntukkan satu bagi masyarakat, dua cadangan strategis negara, ketiga cadangan negara lainnya. Apa artinya? Bahwa tanah-tanah ini memang akan diperuntukkan bukan untuk tapi pure sebagian besarnya untuk masyarakat khususnya para petani yang tidak punya tanah. Nah, kalau kemudian ini dimasukkan ke dalam bank tanah, saya kira ya keliru karena saya katakan tadi bahwa banyak sekali petani yang memerlukan tanah. Kalau ini kemudian diambil ke bank tanah, saya kira ya ada ketidakadilan. Bisa enggak bank tanah minta tanah dari reforma agraria? Bisa memang. Ada peraturan kepala badan nomor 5 tahun 2011. Di situ dikatakan bahwa tanah cadangan strategis negara ini bisa dipakai oleh pihak ketiga dengan cara kerjasama antara negara dengan pihak ketiga. Nah, jadi bukan tidak bisa. Dan kemudian juga pada umumnya tanah-tanah telantar itu sudah dikuasai oleh masyarakat. Ya. Jarang sekali tanah telantar itu yang kosong melompong, enggak. Sebagian besar hasil penelitian dulu ya tanah telantar itu sungguhnya juga sudah dikuasai oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kawasan hutan. Ada 4,1 juta hektar ini yang akan diberikan kepada masyarakat dengan aturan pelepasan dari kawasan hutan.
Dari peta indikatif yang kita temui dulu, yang kita bikin bersama-sama dengan kawan-kawan kehutanan, 4,1 juta hektar, 4,1 juta hektar, ini memang sebagian besar itu sudah dikuasai oleh masyarakat. Ya. Jadi umumnya tanah-tanah itu sudah dikuasai masyarakat. Kalau kemudian nanti diambil oleh bank tanah, ya untuk apa? Kemudian HGU yang sudah habis masa berlakunya. Contoh kemarin, kita membagikan tanah di Garut, Pak Ketum hadir di situ. Ya. Itu saya lakukan karena memang satu, HGU-nya memang sudah habis. Yang kedua, tanah seluas kurang lebih 140 hektar sudah dikuasai oleh petani sebanyak 400 orang. Nah, sehingga tidak mungkin tanah seperti itu dimasukkan ke dalam bank tanah. Hasil penyelesaian konflik, misal seperti di Badega, di Garut, juga sama. Tanah-tanah itu sudah dikuasai oleh masyarakat. Ya. Tanah timbul misalkan di Segarakan, di Cilacap, juga sudah dikuasai masyarakat. Apa artinya? Kalau bank tanah itu akan mengambil dari tanah-tanah objek reforma agraria, saya kira keliru ya, karena tanahnya sebagian besar sudah dikuasai masyarakat. Yang kedua, posisinya pun non jauh di sana. Ya. Lain halnya kalau tanah objek reforma agraria misalkan diambil dari bekas tambang, itu bisa jadi ya. Biasanya bekas-bekas tambang yang direklamasi umumnya belum ada penguasaan. Itu masih milik perusahaan dan itu harus dikembalikan kepada negara. Itu barangkali bisa dijadikan objek bank tanah. Atau sumbangan 20% ketika orang memohon hak, ketika orang badan hukum memohon perpanjangan, badan hukum mengadakan pembaharuan hak, diambil 20%. Barangkali itu bisa dijadikan objek bank tanah. Atau sekarang kita atur perubahan penggunaan tanah karena perubahan tata ruang. Misalkan dulu di situ kebun karet HGU, saat ini di tata ruang dirubah menjadi kawasan industri, maka akan terjadi perubahan hak dari HGU ke HGB. Itu wajib diambil 20%. Nah itu bisa diberikan juga kepada bank tanah. Nah sehingga tolong nanti disaran kepada Pak Menteri, sebaiknya untuk bank tanah itu carilah sendiri. Siapkan namanya juga bank, pasti ada anggarannya. Siapkan anggarannya, belikan tanah-tanah yang strategis yang memang disiapkan untuk pembangunan, tapi tidak harus diketahui oleh halayak ramai. Sebab umumnya kalau kita digembor-gemborkan sudah mulai timbul calo-calo tanah di sana sini. Jadi secara diam-diam pemerintah daerah membebaskan tanah di suatu daerah yang sangat strategis, ya yang itu akan nanti dipakai untuk bank tanah, ya untuk kepentingan umum. Nah kemudian tanah-tanah memang yang sudah dikuasai masyarakat, saya pastikan itu akan sulit, walaupun nanti bisa menjadi objek, sulit dimanfaatkan untuk bank tanah. Itu terkait dengan bank tanah dan ini juga menjadi dikritisi di mana-mana ya. Jadi jalan keluarnya kalau memang tetap ATR BPN ingin mengambil objek reforma agraria dijadikan objek bank tanah, ambillah satu dari bekas tambang, kemudian dua sumbangan 20% dari pemberian, pembaharuan, dan perpanjangan. Kemudian yang ketiga diambillah dari perubahan peruntukan tanah karena perubahan tata ruang. Nah, jadi sangat salah kalau reforma agraria diberikan tanah dari bank tanah, salah. Jadi bank tanah ya akan diberi oleh reforma agraria. Kemudian yang keempat bisa saja nanti untuk bank tanah ini diambil dari hasil konsolidasi. Jadi ketika kita mengkonsolidasi tanah pertanian atau perkotaan, nanti ada sisa pembangunan, ada sisa tanah untuk pembangunan, itu barangkali bisa kita berikan kepada bank tanah.
Kemudian yang ketiga, yang ini juga cukup rame, polemik di mana-mana, terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di dalam kawasan hutan. Orang sering salah menilai bahwa yang disebut kawasan hutan seolah-olah hutan. Ternyata tidak, ya. Di dalam kawasan hutan itu ada ibu kota provinsi, ya, seperti di Kalimantan Tengah atau di Riau. Ada kabupaten, ada kecamatan, ada sekian puluh ribu desa dan kelurahan, ya. Nah, di dalam pengadaan tanah itu, khusus yang ada di dalam kawasan hutan, kelihatannya diprioritaskan kawasan hutannya dulu. Kita menyarankan sebaiknya masyarakatnya dulu, ya. Karena memang kawasan hutan itu bukan hutan. Ada sebagian hutan, ada sebagian tanah masyarakat. Nah, kesalahan kawasan hutan ini memang akibat pembuatan tata guna hutan kesepakatan tahun 82, 40 tahun yang lalu, jadi pemerintah bikin kawasan, mungkin ketika itu sarana peta tidak ada, sehingga asal narik aja. Dan memang kebetulan mendelineasi kawasan hutan, itu kewenangan Menteri Kehutanan, sesuai dengan undang-undang yang sekarang, Undang-Undang 41 2009, itu memang kewenangan kehutanan. Jadi sebaiknya untuk pengadaan tanah yang berada di kawasan hutan, masyarakatnya dulu. Nah, kemudian ini suatu kesempatan yang baik, maksudnya dalam Omnibus Law ini merevisi Undang-Undang Kehutanan agar mendelineasi kawasan hutan jangan diberikan kewenangan kepada Menteri Kehutanan, tapi harus diberikan kepada negara, kepada Presiden dan DPR. Mungkin Presiden nanti menyerahkan ke Menteri Perekonomian atau ke Menteri Agraria Tata Ruang plus DPR. Sebab kalau diberikan kepada sektor kehutanan, mohon maaf ya, terjadi memang sekarang ya suka-suka. Hari ini kawasan hutan di sini, besok pindah ke sana. Yang notabene di dalam juga bukan hutan semuanya. Masih banyak kampung-kampung, masih ada sawah, ada kebun, dan sebagainya. Nah, untuk itu memang disarankan kepada ATR BPN, kepada pementeri, sebaiknya kesempatan ini dipakai untuk memperbaiki kewenangan Kementerian KLHK, Kementerian Menteri Kehutanan pada saat mendelineasi kawasan-kawasan hutan yang selama ini memang saja menjadi memusingkan kepada rakyat, juga kepada investasi, jadi ribet, ya. Lain halnya kalau kawasan hutan itu memang hutan, kata orang Sunda hutan geledegan, itu lain, harus kita pertahankan. Tapi kalau kawasan hutan penggunaannya bukan hutan, kenapa harus kita pertahankan? Begitu punya rakyat, itu sebaiknya diberikan saja kepada rakyat. Nah, sehingga ada rencana membuat RPP pemanfaatan hutan, saya lebih baik merevisi merevisi undang-undang. Dan ini kesempatan, karena dalam Omnibus Law ini kan ada sekian puluh, ada sekian ratus undang-undang yang akan dijadikan, diperkecil menjadi undang-undang, yang diantaranya sarankanlah Pak Menteri, ini kesempatan, ya, kesempatan negara untuk memperbaiki kawan-kawan di kehutanan yang selama ini jujur saja, tanya aja sama kawan-kawan yang biasa berusaha, ujung-ujungnya ya sebetulnya kementerian ini yang agak sedikit menghambat mengenai kemanjaan investasi. Dan berikutnya mengenai izin lokasi. Ya. Izin lokasi itu sekarang namanya bukan izin logis lagi, disarankan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Dasarnya itu hanya RDTR, ya, rencana detail tata ruang. Rencana detail tata ruang ini, ya, jujur saja, ini juga belum baik. Ya. Hasil-hasil yang dibuat oleh para konsultan sering-sering tidak sesuai dengan fakta wilayah. Contoh kita ambil di Pantura, ya.
Dari mulai Bekasi terus sampai ke Jawa Tengah, itu pasti sawah beririgasi teknis. Tanah-tanah vulkanik yang sangat subur untuk sawah, dan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 kalau tidak salah, lahan pangan pertanian berkelanjutan. Ya, jadi menurut lahan pangan pertanian berkelanjutan, tanah-tanah itu harus dipertahankan sebagai lahan pertanian. Tapi kenyataannya di dalam tata ruang daerah-daerah itu sekarang sudah diploting menjadi kawasan industri, kawasan pemukiman, ya, kawasan lain-lain yang non sawah. Nah, kalau nanti izin lokasi ini hanya mengacu kepada RDTR, saya pastikan berbahaya. Ya, nanti akan banyak sawah-sawah yang beririgasi teknis hilang menjadi non pertanian. Dan kalau sawah-sawah ini nanti habis dipakai untuk kegiatan non pertanian, maka ketahanan pangan akan terganggu. Ya, kalau ketahanan pangan terganggu, maka kedaulatan Republik ini pun kita pastikan akan terganggu. Demikian halnya dengan rencana tata ruang wilayah. Di dalam rencana ruang tata wilayah ada hal-hal yang penting yang tidak bisa dipetakan. Contoh tambang, tambang emas, tambang minyak, batu bara, itu adanya di dalam tanah. Kita baru tahu setelah itu hasil penelitian. Nah, sehingga sering terjadi di dalam RT RW-nya lahan pertanian kering, padahal di dalamnya tambang. Ketika nanti kawan-kawan ingin berinvestasi pertambangan, dia akan kesulitan kalau acuannya hanya kepada rencana tata ruang. Kalau kemudian juga dipaksakan diberikan lahan pertanian, diberikan izin lokasi untuk tambang, maka konsekuensinya akan berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 26 2007, Undang-Undang Tata Ruang. Pada pasal 73 dikatakan pemberian izin yang tidak sesuai dengan tata ruang pidana dan didenda 5 miliar. Kasihan nanti pejabat yang berikan izinnya. Nah, untuk itu tolong nanti disarankan juga sebaiknya tidak hanya melihat kepada RDTR saja atau kepada RT RWV, RT RWK, dan RW nasional, tapi juga dilihat peta-peta yang lain, peta-peta tata guna tanah. Ada peta penggunaan tanah, ada peta penguasaan tanah, ada peta tambang, dan lain sebagainya. Ya, dulu zaman saya aktif ada 32 jenis peta, ya, untuk membantu perizinan-perizinan. Nah, untuk itu juga barangkali nanti bisa disampaikan sebaiknya di dalam pemberian izin kalau hanya ke dalam rencana tata ruang sangat membahayakan bagi si pemberi izin, karena kalau salah memberikan izin tidak sesuai dengan tata ruang bisa kena pidana. Selain daripada itu tadi, ya, tata ruang sering tidak sesuai dengan fakta wilayah. Karena yang membuat ruang itu kan konsultan, yang menyusun tata ruang itu konsultan. Ya, biasanya konsultan itu suka-suka dia, enak menurut dia, tanpa melihat fakta atau keadaan nyata yang ada di situ. Nah, ini segini aja dulu, nanti disambung lagi, takutnya nanti bosan dan kepanjangan sehingga nggak tertangkap. Nah, jadi ini beberapa hal yang menurut saya perlu disampaikan dengan Pak Menteri, ya, agar tata ruang ini nanti bisa diterima oleh semua, tidak ada MKA nanti, jangan sampai bikin keluar peraturan, nanti LSM perguruan tinggi ngusul ke Mahkamah Konstitusi jadi capek. Dan saya punya keyakinan kalau menyampaikannya kawan-kawan dari STI, ya karena Pak Menteri juga basicnya di PI, mudah-mudahan bisa mendengar karena ini yang menyarankan kawan. Tapi kalau yang menyarankan sebelah sana mungkin ada kecurigaan. Itu sementara, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Terima kasih Kang Dodi. Saya tidak menanggapi dulu karena ini banyak yang akan memberikan paparan juga. Namun kami Saya ingatkan kira kepada nggak usah ditanggapi. ya, Insya Allah Pak ini Kapten sudah nggak usah ditanggapi, nggak usah ya, paling kalau ada yang penjelasan mungkin nanti ya. ya. Nanti Kalau mohon ingin lebih detail ya. paparannya bisa kami dapatkan dalam bentuk PowerPoint maupun PDF. Terus ini juga sudah kita record, jadi nanti untuk bahasan internal sudah ada rekaman. Oh Demikian Kang gitu, Dodi, baik baik. jazakallah, Ya, terima luar kasih. biasa paparannya. Intinya ini semua adalah untuk pembelaan petani kita. Nah, berikutnya mohon izin, mohon maaf kepada narasumber yang akan menyampaikan paparan untuk bisa lebih singkat, ya padat, karena banyak sekali yang akan memberikan paparan, ada lebih dari 10 yang direkomendasikan ketum, jadi mohon singkat padat. Yang intinya adalah bagaimana gitu di diskusi nanti STI itu merekomendasikan hal-hal yang fundamental gitu, Ya, yang mewakili kepentingan petani seluruh tani. Indonesia gitu. Wah, untuk berikutnya kami mohon Kang Rudi untuk bisa menyampaikan paparan. Tafadhol, Kang Rudi. Saya unmute. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. suaranya agak kecil ini, Kang Rudi. Tes. Halo. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak dibesarkan volumenya, Kang Rudi. Volume udah pol, Pak. Ini saya coba. Udah pol ya? Sebentar. Yang saya hormati Pak Ketua Umum. Nah, ini bagus ini. Ketua Dewan Pakar, para ketua pengurus daerah, Pak Dodi, senior saya, juga semua yang hadir. Mohon maaf tidak dapat satu persatu. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Intinya tadi sudah banyak diuraikan oleh Pak Dodi beberapa materi-materi yang krusial, Pak. Nah, memang Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini tujuannya memang untuk menyambungkan berbagai peraturan yang bertentangan, Pak, sehingga memang kita berharap undang-undang ini bisa menjadi jembatan. Nah, memang di samping hal-hal yang disampaikan Pak Dodi, kalau dibaca undang-undangnya agak sedikit ini kan ini namanya omnibus law, sehingga banyak sekali keterkaitan berbagai undang-undang. Nah, tadi khusus sebenarnya tentang agraria dan pertanian ini banyak sekali, Pak, yang terkait pengadaan tanah, investasi dan sebagainya di sini. Beberapa sudah disampaikan Pak Dodi terkait dengan jangka waktu. Misalnya saya sepakat kalau langsung diberikan 90 tahun pasti repot, Pak. Namun demikian kita bisa cari jalan tengah, karena juga pasti nanti akan menyampaikan misalnya contoh Samsung yang bisa sukses di Vietnam karena diberikan konsesi, diberikan ruang untuk mengolah tanah sampai berapa persen, 100 tahun, sehingga hampir semua handphone kita sekarang Samsung made in Vietnam. Nah, coba kita cari jalan tengahnya, misalnya kita pastikan bahwa investor tetap dapat hak sepanjang masih digunakan dengan baik, misalnya gitu, Pak. Jadi 35 tahun kita akan adakan penelitian apakah masih digunakan dengan baik dan tidak bermasalah. Itu mungkin jalan tengahnya. Ya, reforma agraria juga sama, Pak, terkait bank tanah. Waktu saya masih di pusat, saya sudah sampaikan ke Pak Sekjen, waktu itu belum masih tenaga ahli, bahwa meskipun objeknya sama secara umum, tapi harus dibedakan mana yang ke reforma agraria, mana yang bank tanah. Kalau waktu itu sudah sempat ada kesepakatan internal bahwa objek bank tanah itu misalnya kawasan hutan yang tidak ada masyarakat yang menguasai. Nah, itu silahkan Bang. Nah, tapi kalau sudah dikuasai masyarakat, seperti tadi HGU yang sudah dikuasai masyarakat, ya itu harus langsung reforma agraria lah, Pak. Dan juga kawasan hutan yang sudah dikuasai oleh masyarakat. Nanti pun sebetulnya yang tidak dikuasai itu, masyarakat masih dapat kesempatan juga untuk memperoleh. Nah, itu yang mungkin masukan-masukan di STII yang bisa disampaikan bahwa kalau petani anggota STI sudah duduk di situ, ya harusnya dapat prioritas, barangkali begitu, Pak. Itu jalan-jalan tengah yang barangkali bisa menjembatani, sehingga
Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini juga bisa jalan. Banyak sebetulnya Pak yang sedang kita dorong, misalnya bagaimana supaya ke depan itu hak pengelolaan dulu baru HGU. Nah, sekarang kan hak pengelolaan tidak hanya bisa diberikan HGB. Ke depan Bang ada ide bagaimana kalau HGU itu di atas hak pengelolaan dulu pemerintah baru nanti diberikan HGU sehingga negara bisa mengatur misalnya gitu Pak. Nah ini banyak sebenarnya simpul-simpul juga dalam rangka investasi yang coba diterobos tapi jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat misalnya gitu Pak. Nah itu sebenarnya materinya cukup banyak Pak. Nah, memang kita juga mesti jaga situasi yang kondusif sehingga undang-undangnya tetap berjalan. Karena kami juga sangat menunggu undang-undang ini, Pak, misalnya bagaimana tentang kawasan hutan. Kawasan hutan ini kan banyak sekali daerah yang masih bermasalah. Nah, harapan kita kalau dulu kita berharap undang-undang pertanahan bisa terobos, terus dibatalkan. Memang yang terkait dengan kawasan hutan itu kalau di undang-undang pertanahan waktu itu kita berharap bisa kawasan hutan itu kita daftarkan gitu Pak. Kita registrasikan sama kayak tanah-tanah masyarakat harus jelas batasnya, harus jelas penguasaannya gitu kan. Nah, ini yang perlu kita dorong juga supaya ini dari undang-undang ini juga bisa berjalan ke depan untuk investasi memang yang kesannya seperti itu Pak, tapi tidak hanya untuk investasi, sebenarnya untuk masyarakat. Tapi ya sudah kalau undang-undang pertanahan belum bisa lanjut. Nah, di undang-undang Cipta Karya ini memang Pak Menteri memberikan kesempatan untuk semua lapisan Pak. Perguruan tinggi sudah banyak. Nanti pasti akan sangat interaktif dan silahkan disampaikan. Dan memang terkait isu-isu seperti yang disampaikan oleh Pak Dodi, kita fokus barangkali di bagaimana tanah untuk petani ini bisa tersedia untuk pertanian, untuk menjaga mencegah alih fungsi misalnya Pak, LP2B itu sudah ada materi-materi itu di dalam Undang-Undang Cipta Karya ini perlu didorong, perlu didukung sehingga dapat terlaksana. Singkatnya saya seperti itu, terima kasih banyak kesempatannya Pak, mohon maaf tadi agak terlambat masuk karena sedang ada rapat juga di kantor di sela-sela kesibukan. Nah, saya masih telepon Pak, saya mendengarkan, hanya mohon maaf barangkali videonya saya mute dulu tadi. Demikian Pak, sekali lagi terima kasih kesempatannya Pak Ketum, Pak Kapten atas fasilitasnya, terima kasih banyak. Mari kita kawal bersama sehingga Undang-Undang Cipta Kerja ini bermanfaat untuk masyarakat, substansinya kita kawal bersama-sama untuk kepentingan para petani anggota STU. Amin. Bagian dari. Terima kasih banyak Bapak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan dari senior kita Kang Rudi. Berikutnya sekali lagi mohon karena waktunya sangat terbatas ya, bisa dipadatkan. Dang Iwan, Gurunda Dang Iwan ada? Mohon langsung saja. Pak Dr. Iwan, siap? Ya, silakan, Pak Dokter. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masuk ya? Sangat bagus. Ya, ini sudah pada level pembahasan ya, karena ini merupakan draft RUU Omnibus Law yang bab ke-8 ya. Bab ke-8 ini di situ konteksnya itu adalah pengadaan lahan. Jadi bukan mengatur pertanahan. Pertanahan itu hanya salah satu subbagian. Nah, sementara konteksnya adalah pengadaan lahan. Nah, kalau pengadaan lahan berarti kan tanah adalah support terhadap kepentingan keseluruhan isi dari RUU Cipta Kerja ini gitu kan. Ya, karena kita patut curiga juga karena ini ada kepentingan ya, ini mengatur sesuatu yang aturannya sudah ada tetapi diresume untuk mensupport kepentingan tertentu jangka pendek ya. Walaupun disebutkan di situ ada kepentingan jangka panjang tetapi proses skenarionya adalah di bawah 5 tahun sebetulnya ya, tetapi untuk implikasi jangka panjang.
Nah, di dalam bab 8 ini, di dalamnya ada 4 bagian ya yang mengatur. Ini di dalam draftnya itu, mungkin sudah pada megang ya draftnya ya, draft RUU-nya. Pak Dodi udah megang ya Pak Dodi ya? Karena Pak Dodi ikut ini, Kang Dodi ikut ngerancang kali ini. Oke. Di situ ada 2 kepentingan yang menonjol ya, atau kepentingan utamanya itu. Pertama, dia memberikan definisi, ada definisi untuk pembangunan kepentingan umum, ya itu di bagian-bagian atasnya disebut. Tapi di bawahnya adalah strategis nasional. Nah ini dikonfrontasi dengan penyediaan lahan untuk pertanian berkelanjutan. Nah ini ada satu skenario besar ini, membuat dialogis ya, dua hal yang berbeda. Yang satu adalah kepentingan umum, strategis nasional, yang satu adalah lahan untuk pertanian berkelanjutan. Nah, dua-duanya ini mendapat perlakuan yang berbeda. Ya. Di dalam pasal-pasalnya nanti disebutkan ya. Pertama mungkin nanti harus disarankan yang dimaksud pembangunan kepentingan umum itu apa? Itu mungkin harus didefinisikan itu ya. Misalnya lahan untuk siapa yang akan memperoleh manfaat? Ya, lahan untuk kepentingan umum itu. Terus yang kedua, berapa besar dampaknya pada penerimaan pemerintah misalnya ya terhadap RAPBN dan lain-lain ya. Terus nanti kita teruskan lagi ya. Di bawahnya nanti ada sebut. Oke. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah kepentingan umum lebih prioritas dan bisa menggeser posisi lahan pertanian. Nah, pertanyaannya, apakah lahan pertanian yang menyediakan pangan nasional tidak termasuk kepentingan umum dan tidak termasuk kepentingan strategis nasional? Ini harus dijawab dulu ini. Ya, nanti mungkin Pak Fatur mendefinisikan apakah lahan pertanian untuk pangan nasional tidak termasuk kepentingan umum atau tidak termasuk strategis nasional. Sehingga dikonfrontasi dengan kepentingan umum di dalam definisi yang berbeda. Ya itu harus dijawab ya di dalam penjelasan kita. Terus yang terkait dengan pelepasan lahan hutan ya Kang Dodi ya, tetap ya harus mempertimbangkan rasio kecukupan hutan untuk keseimbangan lingkungan, sumber daya air, habitat hewan dan fauna, serta nilai manfaat bagi masyarakat di sekitar hutan. Jadi bukan berarti kalau untuk kepentingan umum semua hutan harus dibabat gitu ya. Nah, rasio-rasio itu tetap harus dalam satu kawasan tetap harus dihitung. Terus yang berikutnya, kalau itu kepentingan umum berarti kan hajat hidup orang banyak. Itu adalah kewajiban pemerintah. Berarti yang investasi harusnya adalah negara atau diwakilkan ke BUMN atau BUMD. Tidak memberikan kepentingan umum, investasinya diberikan kepada swasta, apalagi swasta asing. Nah ini yang harus ada penekanan ya. Jadi penyerahan lahan hutan untuk kepentingan umum, sumber dana investasinya ini harus dari pemerintah atau pemerintah pusat atau daerah melalui BUMN atau melalui BUMD, tidak kepada swasta asing ya. Swasta asing atau berkolaborasi dengan swasta nasional. Ya. Terus yang berikutnya, penggunaan sewa oleh swasta harus pengusaha domestik. Ya. Jadi kalau misalnya ada penggunaan lahan, misalnya konsesi tentang hutan, itu diberikan kepada pengusaha, prioritaskan adalah pengusaha domestik. Ya. Dan ini dibatasi skenario swasta domestik
di level provinsi atau di level daerah, ya. Tidak untuk pengusaha asing dan tidak berkolaborasi dengan pengusaha asing. Itu harus ada penekanan di situ. Terus yang berikutnya, setiap pelepasan sewa lahan hutan harus mempertimbangkan faktor ketenaga kerjaan di daerah itu yang bersumber dari masyarakat sekitar. Dan rantai pasok untuk kepentingan industrinya. Jadi jangan sampai hutan diserahkan ke pengusaha asing, rantai pasoknya impor, ya, tenaga kerjanya juga impor. Ya, itu kesalahan fatal ya. Jadi hak pelepasan atas lahan hutan, jadi harus ada kompensasi terhadap penyerapan tenaga kerja, ya, ketenaga kerjaan lokal. Dan juga mendorong rantai pasok. Ya. Terus yang berikutnya, di sini disebutkan ada 24 ya, peruntukan kepentingan umum, tetapi nanti mungkin diidentifikasi ya, kepentingan umum yang dimaksud itu apakah itu betul enggak kepentingan umum. Terus yang berikutnya tadi sempat disinggung juga masalah tata ruang ya, Kang Fatur tadi, Kang Dodi sudah menyebutkan tata ruang. Penyerahan penyusunan tata ruang selama ini kan dikerjakan oleh konsultan. Ya, tadi disebutkan konsultan akan mengerjakan semaunya saja. Nah, tetapi mungkin ke depan penyusunan tata ruang tetap menjadi kewenangan pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional. Ya. Nah, konsultan adalah lembaga teknis untuk mendukung penyusunan perencanaan. Jadi bukan pelimpahan wewenang penyusunan tata ruang ya, RT RW itu ya, rencana tata ruang wilayah itu bukan dilimpahkan penyusunannya kepada konsultan, tetapi konsultan adalah membantu penyusunan teknis. Nah, siapa saja yang terlibat di dalam konsultan itu harus melibatkan perguruan tinggi, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, melibatkan tokoh-tokoh adat, ya, sehingga dan juga tokoh pengusaha industri domestik, ya, itu juga bisa dilibatkan di dalam penyusunan tata ruang sebagai bagian dari lembaga konsultan, tapi prakteknya adalah mensupport dari pendekatan teknis, ya. Dang Iwan, reminding. Ini waktu tinggal 1 menit lagi, nanti dilanjut. Ini arahan dari Ketum, 1 sesi lagi, kita akan tambah waktunya. Seperti biasa nanti otomatis login ke link yang tadi. Silakan. Yang sama. Ya, sama. Oke, ya. Ya. Silakan. Ya. Nah, selama ini penyusunan tata ruang tidak melibatkan unsur-unsur, ya. Mungkin Kang Dodi punya data ya. Konsultan itu langsung berhubungan dengan pemberi tugas, ya. Tapi sumber-sumber daerah itu sedikit sekali yang dilibatkan. Nah, sumber-sumber daerah itu siapa saja, ya? Itu mungkin tadi termasuk tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, ya. Itu juga dan termasuk pemerintah daerah, ya. Banyak pemerintah daerah terkaget-kaget ternyata daerahnya masuk kepada kapling-kapling kepentingan tertentu gitu loh. Itu ada di dalam dokumen tata ruang itu ya Kang, Kang Dodi ya. Tiba-tiba masuk aja investor ke situ misalnya gitu loh. Nah, pemerintah daerah ya itu juga harus dilibatkan. Terus lahan hutan yang sudah digunakan untuk lahan pertanian oleh masyarakat tidak dialokasikan untuk lahan kepentingan umum, ya, tetapi harus dihibahkan oleh negara